sudah tidak asing lagi di telinga setiap manusia. Setiap perusahaan juga tentunya membutuhkan laba sebagai salah satu bukti bahwa kinerja perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan yang bagus. Beberapa perusahaan juga tentunya menggunakan berbagai cara agar perusahaannya dapat menerima profit atau keuntungan yang lebih besar dari periode sebelumnya. Pengertian laba. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau revenue atau investasi pemilik. Secara umum, laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Selanjutnya, pengertian laba menurut para ahli. Yang pertama, menurut L.M. Samrin, laba adalah sumber uang internal yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan yang tidak memerlukan biaya tambahan untuk penyimpanan dan penggunaannya. Yang kedua, menurut Horngren, laba adalah kelebihan dari total pendapatan yang dibandingkan dengan total pada beban. Bisa disebut juga dengan laba bersih. Yang ketiga, menurut Dwi Martani, menurutnya, laba adalah pendapatan yang dihasilkan jika total uang dari aset neto pada akhir periode melebihi aset neto pada awal periode. Selanjutnya, menurut Harahap, laba merupakan perbedaan realisasi pendapatan yang berasal dari transaksi suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Adapun tujuan dari adanya laba yang ditahan yaitu yang pertama, untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih baik atau lebih maksimal. Yang kedua, untuk melunasi hutang yang ada. Ketiga, sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan. Dan yang terakhir, untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, unsur-unsur laba. Unsur-unsur laba itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, pendapatan. Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Pendapatan ini dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis. Yang kedua, beban. Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dipenuhi sehingga akan mendapatkan keuntungan atau laba yang dicari. Yang ketiga, biaya. Biaya adalah suatu hal yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Biayalah yang digunakan sebagai alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Yang keempat, untung rugi. Keuntungan dan kerugian dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang mendapatkan pendapatan mereka. Selain itu, kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh semua pemilik usaha. Yang kelima, penghasilan. Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis. Penghasilan inilah yang nantinya dapat digunakan untuk kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi. Selanjutnya, laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, laba kotor. Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan yang dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Yang kedua, laba usaha operasi. Laba usaha operasi adalah laba kotor yang dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha. Yang ketiga, laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha yang dikurangi dengan biaya bunga. Yang terakhir, laba bersih. Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak. Yang terakhir,
Faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba yang dikaitkan dengan aktivitas jual beli suatu barang. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama adalah biaya. Harus diketahui biaya pengeluaran sebelum mendapatkan laba, mulai dari awal sampai perhitungan pada akhir periode tertentu. Biaya bisa diartikan sebagai modal yang dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi suatu produk yang dijual. Bila kita menyediakan produk berupa jasa, namun tetap saja ada barang yang harus dibeli untuk menjalankan bisnis tersebut. Kebutuhan listrik dan biaya internet untuk usaha tertentu juga termasuk dalam hitungan. Yang kedua, harga jual. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi harga jual, mulai dari modal, kuantitas barang, dan biaya promosi. Terkadang bisa juga dengan menaikkan harga jual jika sebuah produk sedang sangat dicari oleh banyak orang. Namun, juga harus dimulai dengan memangkas harga untuk meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, volume penjualan dan produksi. Semakin besar penjualan, jumlah produksi pun akan semakin bertambah. Saat volume produksi bertambah, biaya produksi pun akan berkurang. Dalam hitungan persatuannya, penawaran besar dan permintaan yang kecil akan membuat barang yang dijual jadi sangat murah. Jika ini terjadi, laba akan terhitung sangat kecil atau malah tidak sama sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kurang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.